Alma, kembali lagi di podcast Sahabat Alma. Barengan sama para narasumber yang keren banget. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang berbagai proyek yang ada di Hutama Karya. Dan sekarang kita udah kedatangan 4 narasumber keren. Biasanya cuma 1 ya. Sekarang kita kedatangan 4, langsung aja kita sapa. Ini dia, ada Mas Sastria, ada Mas Audi, ada Mbak Gita, dan ada Mas Danang. Halo semuanya. Kita biasa sambut halo semuanya ya. Soalnya biasa cuma 1 orang nih, sekarang ada 4. Jadi halo semuanya, Mas, Mbak. Halo semuanya. Wow, langsung serempak ya. Nah, sehat semua? Alhamdulillah kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Oke, keempat narasumber kita ini baru aja memenangkan Best Paper ya Mbak Gita ya. Ini adalah dalam satu acara namanya International Conference on Construction Application of Virtual Reality, atau bisa aku singkat jadi ConVR 2023. Iya, betul. Oke, nah acaranya ini berlangsung di Korea. Jadi sore ini kita bakal mengupas, kita bakal ngobrolin tentang acara ini. Mungkin pertama boleh diceritakan dulu ya, karena sahabat tamu pastinya kepo juga nih. Ini sebenarnya acara apa, terus perihal apa, dan kalian ini membahas apa di acara itu. Boleh diceritakan ini tentang ConVR ini adalah kegiatan apa deh? Oke, jadi kalau ConVR ini singkatannya kan dari International Conference of Construction Application on Virtual Reality ya. Jadi ini tuh semacam seminar di mana para praktisi pekerja konstruksi dan juga para akademisi itu saling bertemu, saling berkolaborasi. Terus kita juga sharing knowledge. Oke. Jadi susunan acaranya tuh ada tentang paper presentation, ada keynote speech, dan juga ada workshop. Jadi kita di sana belajar banyak tentang digital construction. Oke, jadi memang fokusnya adalah tentang digital construction. Betul. Nah, HK sendiri ini kan fokus pada tol Trans Sumatera ya. Oke, nah sebenarnya tujuan HK untuk mengikuti kegiatan ini apa deh? Karena kan memang tadi seperti yang saya mention ya, tujuan fokusnya adalah tentang tol Trans Sumatera. Iya, betul sih. Kan kita juga dapat mandat ya dari pemerintah untuk menyelesaikan jalan tol Trans Sumatera. Nah, sebenarnya selain kita fokus terhadap penyelesaian JTTS ini, kita juga ingin mengenalkan ya teknologi yang kami milikin, yang kami gunakan untuk membangun sebuah mega project di Indonesia ya, jalan tol Trans Sumatera ke tingkat global. Nah, selain kita juga mengenalkan teknologi yang kami gunakan, kami juga sebenarnya pengen mendapat insight nih dari sudut pandang global terhadap penerapan kami tuh udah best practice atau belum sih? Apakah kami udah tergolongnya udah oke nih dalam menggunakan teknologi ini? Sebenarnya sih fokus goalsnya sih ke arah situ sih, mengenalkan teknologi kami, dan kami juga bisa mendapat insight dan feedback dari praktisi global gitu. Oke, jadi memang pengennya ada insight, kemudian memperkenalkan juga, itu goals utamanya ya. Iya. Oke, kalau gitu yang menginisiasi pertamanya untuk mengikuti event ini siapa deh? Oke, untuk yang menginisiasi untuk mengikuti event ini sebenarnya dari divisi SIT, khususnya di bagian digital construction yang disupport oleh teman-teman dari divisi operasi maupun dari project sih. Oke, HK ini kan adalah pemenang dari Best Research. Nah, kalau untuk parameternya, ini apa aja parameter yang ditentukan dan apa aja yang harus dilakukan untuk mendapatkan predikat membanggakan gitu? Nah, jadi kita pertama tuh kan ngelihat untuk parameter ya. Jadi kita brainstorming dulu. Oke. Jadi gimana kita membaca literasi global terkait digital survey di proyek-proyek konstruksi. Terutama kayak kita kan yang sekarang nih di jalan tol sama di bendungan. Oke. Nah, akhirnya dari situ kita bisa menemukan gap dari apa yang sudah ada di dunia ini atau yang sudah ada di literasi yang sudah diterbitkan dan apa yang belum nih. Akhirnya kita bisa menentukan judul dari paper yang akan kita terbitkan. Oke. Jadi memang research dulu ya pastinya ya. Betul. Oke. Kenapa mungkin kita bisa terpilih jadi base paper itu salah satunya dari segi kualitas paper yang kita kirimkan ke mereka. Nah, kemudian dinilai juga segi saat kita melakukan presentasi nih di Korea. Nah, mungkin kenapa bisa menarik karena kita digital survey-nya itu adalah sebuah case study. Jadi kita langsung implementasi di proyek Hutama Karya yang merupakan proyek JTTS dan juga Bendungan Semantok. Jadi mungkin itu kenapa kita bisa mempunyai poin unggul. Oke, jadi memang lebih real ya, karena ini memang sudah dilakukan gitu ya dari JTTS dan Bendungan Semantok. Oke, ada lagi mungkin? Sama ini sih pas kita lagi presentasi itu jadi memang karena kita case study ya. Jadi
dari si choir atau sebutan apa ya, kayak profesor-profesor yang menilai kita itu, dia tuh interest karena emang dari yang kita paparkan tuh kita bisa memberikan yang pertama tuh dari materinya bagaimana, terus di pelaksanaan gimana, dan akhirnya di kejadian hasilnya itu gimana. Jadi kita bisa ngelihat, oh ternyata dari teori dan dari hasil yang terjadi itu ada yang selaras atau ada yang tidak selaras. Oke, ada yang semiliar, ada yang memang tidak semiliar. Atau ada yang emang bisa membuktikan materi yang atau teori A, ternyata di lapangan, oh iya bener dia. Tapi ada juga yang teori B, ternyata kalau pelaksanaan seperti ini atau kondisi proyek ini itu tidak terjadi. Nah, jadi itu emang menimbulkan banyak kayak pokok bahasan baru untuk proses-proses tersebut. Oke, jadi memang untuk goals awalnya yang tadi katanya mau ada keinginan untuk bisa mendapatkan insight, ini benar-benar terdapat ya? Ada ya, insight-nya ini kalian pada dapat semua ya. Oke, nah kalau untuk research-nya sendiri, ini dalam bentuk apa aja? Karena ada 3 research ya? Oke, itu ada apa aja tuh? Oke, mungkin saya coba jelasin dari awal dulu ya. Boleh. Kalau untuk risetnya sendiri itu awalnya kita harus menentukan kan ada proyek tol road, kemudian ada bendungan. Nah, kebetulan yang proyek bendungan itu kan di Bendungan Semantok, itu untuk divisi sipil umum. Jadi terus kemudian yang kedua dari proyek HKI itu tol Binbran ya, Mbak. Ya, dari tol Binbran yang dari kalau untuk bendungan sendiri itu ada 2 paper. Jadi yang pertama paper yang terkait ground settlement untuk monitoring penurunan tanah. Kemudian yang kedua itu ada fotogrametri untuk project monitoring ya. Jadi ada digital survey untuk project monitoring. Jadi di sana itu sudah diterapkan fotogrametri itu istilahnya untuk mengetahui progres pekerjaannya itu dia sudah menggunakan drone fotogrametri. Kemudian kalau yang di Binbran, itu kita kemarin ke sana itu di sana melakukan melakukan kegiatan TLS, kemudian ada fotogrametri juga drone, kemudian sama yang sudah sering dilakukan sama kontraktor lainnya ya pakai TS. Itu dari hasil tiga alat tersebut itu kita komparasikan hasilnya, kemudian kita mengetahui akurasi, mengetahui best practice penggunaannya seperti itu. Jadi kemudian dibungkus jadi sebuah paper yang kemudian kita kirim full papernya ya sebelum kita berangkat ke sana itu kan pasti memastikan paper itu harus diterima dulu ya, baru kita berangkat. Nah itu ya, kemudian alhamdulillahnya ketiga paper yang kita tulis ini diterima gitu, dan akhirnya kita berangkat conference ke sana seperti itu. Oke, jadi memang prosesnya juga cukup panjang ya? Iya, lumayan. Oke, nah mungkin Sobat Tama juga penasaran nih, ada kegiatan apa saja di sana? Ini kan pastinya ada dokumentasinya ya? Oke, kita boleh lihat sama-sama. Oke, nah ini boleh dijelaskan, ini lagi apa nih? Setelah selesai presentasi kah atau? Iya, betul Ya, setelah selesai presentasi. Lega rasanya. Lega rasanya. Pakai senyumnya. Gambar sih dari ekspresinya ya. Karena kan kita menghadapi profesor global yang kita nggak tahu seperti apa feedbacknya gitu. Ternyata feedbacknya sangat positif, seperti yang tadi Mas Audi sampaikan, ternyata menarik antusias. Gitu, dia antusias gitu ya. Kami sangat senang sekali gitu. Oke, boleh kita next. Nah, ini juga setelah selesai presentasi, betul? Betul. Ya, ini bersama tim project juga yang sebelah kiri bersama tim project dari Semantok juga. Oke, jadi memang ada berapa orang nih yang datang ke sana nih Mbak Gita? Ada 8 orang. Jadi 4 orang dari Digital Construction SIT, kemudian ada 2 orang dari proyek Semantok, dan juga ada 2 orang lagi dari proyek Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Binjai Brandan. Oke, gimana caranya kalian ini bisa sama-sama saling berkontribusi menjadi satu tim yang bekerja sama untuk proyek ini? Kita kolaborasi kan, ada kan banyak banget ya. Iya, banyak banget. Pastinya kita kolaborasi menggunakan kayak untuk BIM kita itu ada platform CDE menggunakan BIM 360, kemudian
untuk data-data dokumen tuh kita biasanya pakai SharePoint untuk kolaborasi seperti itu. Jadi nggak terputus dari jarak, kita tetap bekerja kolaborasi menggunakan SharePoint dan BIM 360 itu. Oke, jadi memang segala cara dilakukan ya untuk bisa bekerja sama dengan baik. Oke, next lagi ini ada sertifikat. Iya, betul. Oke, Best Paper Award. Oke, wow. Next, nah ini ada penyerahan berarti ya? Iya, betul sekali. Oke, dari siapa dan untuk siapa nih untuk penerimanya? Untuk Hutama Karya yang diwakili dengan Kak Audi, karena kebetulan paper judul yang menang itu papernya Kak Audi nih. Yang dipresentasikan di wow. Nah, untuk yang memberikan ini itu ada profesor dari chairnya, jadi kayak ketua dari conference-nya itu dan juga sekaligus rektor dari Chung Ang University. Oke, ini jadi yang memberikan profesor tadi ya, Iya, chairman ya. Oke, next. Nah, ini kegiatan apa nih? Ini sepertinya kan masih di Indonesia ya? Iya. Masih. Itu kondisi pengambilan data di tol Binbran. Jadi yang atas itu tampilan untuk grid pengambilan data menggunakan drone, yang kiri yang kanan itu alatnya TLS namanya, terrestrial laser scanner. Jadi ini adalah proses pengambilan data. Ya, proses pengambilan datanya. Oke, betul. Oke, sudah habis untuk gambar-gambarnya. Nah, yang namanya ikut satu event pastinya kan ada lesson learn yang didapat ya oleh kalian. Boleh tahu nggak nih lesson learn apa yang kalian dapat ketika mengikuti Conviar 2023 ini? Oke, karena di sana itu banyak sekali ada seminar, keynote speech, dan juga ada workshop. Kita tuh belajar banget, apalagi temanya itu tentang BIM dan juga VR. Jadi kita belajar ternyata udah banyak banget nih teknologi yang diterapkan oleh negara-negara lain tentang gimana sih konstruksi dengan VR, dengan AI. Terus juga mereka itu sudah menerapkan smart construction yang tujuan utamanya itu SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi kita belajar banyak banget sih ya Kak. Iya, betul. Oke. Nah, kemudian ketika tadi kan goals pertamanya memang hanya untuk memperkenalkan teknologi dan mendapatkan insight. Kedepannya ada nggak goals yang pengen kalian capai? Mungkin mengikuti acara yang sama? Nah, itu bisa mungkin ya. Bisa Kalau ya? ada rencana kerja dan kesempatan lagi mungkin bisa. Tapi kalau untuk goals kedepannya yang kita dapat adalah kita tuh pengen lihat kan dari tadi kayak bilang ada seminar terkait penjelasan atau penerapan digital construction yang udah ada di global ini. Kita pengen lihat apa yang bisa kita ambil untuk di Hutama Karya. Misal kayak ada AI tadi atau ada kayak VR. Apa nih yang bisa memberikan value added di proyek-proyek kita? Kita ngelihat jadi gimana dari itu apa yang bisa kita ambil. Oh ternyata kalau pakai teknologi ini di proyek bendungan tuh bisa menimbulkan value added yang bisa menambah efisiensi. Nah itu bisa kita ambil di tahun ini mungkin atau di tahun depan. Mungkin itu bisa jadi paper selanjutnya kah atau bisa kita bantu diterapkan di teman-teman di proyek gitu sih. Jadi pengennya insight yang memang udah didapat bisa langsung diaplikasikan ya untuk proyek-proyek di Hutama Karya. Kalau tadi kan seputar seminar atau yang di sana ya workshop dan segala macam ya. Di luar kegiatan yang ada di Conviar ini, ada nggak kegiatan lain yang kalian lakukan di Korea? Mungkin berbagi pengalaman sedikit di Korea? Kalau di sana tuh yang menarik karena kita kebetulan tinggalnya di dormnya ya, di kampusnya. Jadi kita ya merasakan seminggu menjadi mahasiswa Korea nih gitu. Jadi seru sih, banyak fasilitasnya yang mendukung, kayak misalkan dari library-nya yang juga udah bagus, terus ya banyaklah fasilitas yang lebih modern gitu. Terus kita juga senang karena di sana itu profesornya tuh orangnya antusias banget. Jadi mereka itu suka sharing knowledge. Jadi walaupun kita praktisi dan mungkin kita belum belum S2, tapi tuh mereka suka buat sharing gimana sih kalau di proyek. Terus pokoknya sharing knowledge-nya tuh dapat banget sih waktu di Korea. Mungkin ada yang mau ditambahin? Ada lagi mungkin pengalaman lainnya, mungkin bisa jalan-jalan, street food mungkin di Korea. Mungkin kalau pengalaman di sana ya kayak sebenarnya kita lumayan amazed terkait public transportation ya, yang mungkin ini bisa nih diterapkan di Indonesia karena di sana kan kami pendatang ya, yang sebenarnya kami juga nggak punya pengalaman di sana, pernah tinggal di sana, jadinya memang semua
dari internet, referensi semua dari internet. Kayak kita mau ke tujuan A, ya kita melalui referensi internet, dan rekomendasinya menggunakan transportasinya pun akurat gitu. Semuanya terintegrasi, kayak kita benar-benar harusnya nggak hilang lah di sana. Itu lumayan menarik sih ya. Selain itu cuaca juga dingin sekali. Lagi winter berarti di sana ya? Autumn. Lagi mungkin sekitar 4-5 derajat yang ternyata kami baru ketemu adaptasi ya. Adaptasi biasa dengan 25 derajat di 25 Jakarta. derajat, Jakarta. 30 kan. Saya tiba-tiba langsung 4 derajat. gitu. Oke, wow, sangat menarik pengalamannya tadi setelah pusing ya kan, setelah banyak sekali ilmu yang didapatkan di Konviar ini, ternyata tetap masih ada bisa jalan-jalannya, bisa melihat Korea di kota-kotanya juga ya. Oke, terima kasih banyak nih keempat narasumber kita yang keren banget abis memenangkan Best Paper di acara Konviar 2023 di Korea. Terima kasih sudah datang di podcastnya Sahabat Alma, sudah berbagi cerita sama Sahabat Alma. Oke, jangan kapok ya, kita undang lagi nanti untuk mungkin ada acara selanjutnya atau proyek selanjutnya ya, mau diaplikasikan dari hasil dosen. Nah, untuk Sahabat Alma juga terima kasih sudah menyaksikan podcast Sahabat Alma. Jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast cerita proyek di YouTube-nya Sahabat Alma. Sampai jumpa lagi. Dadah.